konteks penyuluhan hukum kami ini diberikan tugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan. Ya, seringkali orang Indonesia, mungkin adik-adik, kalau ditanya kenapa kamu melanggar, saya tidak tahu Pak apa itu hukumnya. Saya tidak tahu kalau lewat situ Pak, ada forbidden, ada tidak boleh lewat. Saya tidak tahu Pak kalau di sini dilarang parkir. Tidak tahu aturan. Orang Indonesia kan gampang tidak tahu. Tapi resiko hukum di Indonesia pada saat satu ketentuan perundang-undangan sudah ditetapkan, sudah diundangkan dan sudah didaftarkan ke lembaga negara, saat itu dia sudah berlaku, kecuali kalau ada masa berlakunya di situ disebut. Sudah berlaku. Semua orang warga negara Indonesia dianggap sudah tahu hukumnya. Jadi kalau ada misalkan ada di sini undang-undang terbaru ditetapkan oleh MPR, sudah didaftarkan ke lembaga negara, tidak bisa kita bilang tidak tahu Pak, penganut azas fiksi hukum. Repotnya karena kita menganut azas fiksi hukum, siapapun orangnya, selama undang-undang itu dinyatakan berlaku sah menurut ketentuan, tidak bisa beralasan tidak tahu hukumnya. Bukan alasan bermaaf ataupun alasan benar tidak tahu hukum. Ya. Dalam konteks itu, kami juga dibebani tugas bahwa yang namanya hukum pidana itu ultimum remedium. Risikonya gitu kan? Menurut asas hukum sejak zaman Kode Penal Prancis, hukum ini dibuat karena kita warisannya dari sana, dari Belanda, dari Prancis, bahwa yang namanya menghukum orang dengan memenjarakan orang itu jalan terakhir. Tapi bertentangan dengan asas bahwa kalau sudah tahu hukumnya bukan alasan pemaaf. Jadi gimana ini? Dalam konteks itulah kejaksaan dalam hal ini diberikan tugas untuk menyampaikan salah satu fungsi-fungsi bahwa dalam konteks hukum pidana sebagai jalan terakhir yang akan digunakan, makanya konsep-konsep pencegahan kita ke depan salah satunya adalah penyuluhan hukum. Jadi biar mencegah, kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau sudah kenal, kalau teman-teman mungkin kalau bersilaturahmi, teman, kalau tidak kenal tidak sayang kan? Tapi kalau hukum pidana, jangan kenal kemudian disayangi, jangan. Konteks bukannya disayangi. Kalau sudah tahu aturannya itu melanggar, jauhi. Ya beda dengan konteks dengan baca. Tidak kenal tidak sayang gitu. Tapi kalau dihukum, kalau sudah kenal, jauhi, jangan disayang. Kalau disayang nanti mendem terus di penjara. Terkait dengan bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Ya, bijak-bijak. Sebenarnya kejahatan itu di hati kita itu sudah bisa menebak apa itu kejahatan. Tidak perlu baca undang-undang. Yang namanya menyerang kehormatan, yang namanya berbohong, yang namanya mengambil tanpa hak, yang namanya mengancam seseorang dengan kekerasan atau tidak kekerasan, secara batin kita itu di masyarakat sudah merupakan kejahatan. Ini sudah bisa dirasakan sebenarnya. Mengambil hak orang, mengancam, yang menghilangkan nyawa orang, kekerasan atau apa misalkan, menyerang harkat martabat orang, itu secara umum menurut KUHP itu sudah kejahatan pada umumnya oleh masyarakat, dianggap sendiri oleh kejahatan. Nah cuman ada yang sarananya pakai handphone menyerang media sosial, ada yang sarananya mungkin langsung tanpa media, ada yang melalui surat tertulis, itu sarana saja. Nah hukum kita mengatur kalau menggunakan media sosial nanti berlakunya undang-undang ITE. Kalau dia menggunakan misalkan langsung, berlakunya KUHP. Karena ada asas hukum tertentu. Tapi sama intinya seperti itu. Mencuri itu sama, tapi kalau untuk uang negara namanya korupsi. Berlaku Undang-Undang 3199 2021. Tapi kalau itu bukan uang negara, pencurian biasa. Berlakunya 362, 363 KUHP. Sama-sama maling gitu. Sama-sama maling. Kalau menggelapkan 372, tapi kalau digelapkannya uang negara tidak pidana korupsi, sama-sama maling. Jadi mencuri itu secara alamiah memang merupakan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tinggal tanya aja hati. Pasti kita tahu kalau misalkan pulang ada topi di situ, ada pulang, bukan milikku.
sudah kasih aja ke satpam, ini Pak bukan milik saya. Artinya sudah ada, tidak perlu ada aturannya nggak ngambil topi itu. Punya orang itu menurut masalah berapa, tidak perlu tahu. Sudah tahu kita, punya hati nurani kita sudah punya batasan. Bukan hak kita. Oh, itu melukai orang. Oh, ini menyakiti orang, membuat kekerasan, itu sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli dari kelas 10-5. Saya berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan yang telah hadir di sekolah kami SMA Negeri 5 Padang Sidimpuan dalam rangka penyuluhan hukum. Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Maharani dari kelas 11 IPS 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Padang Sidimpuan. Di sini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan yang telah berkenan hadir ke sekolah kami. Dengan datangnya kejaksaan ini, kami dapat mempelajari apa itu hukum dan menjauhi hukuman. Di sini saya juga berharap semoga kegiatan kejaksaan ini dapat terus berlangsung ke sekolah-sekolah lainnya, agar semua siswa dan siswi di Kota Padang Sidimpuan dapat mengetahui hukum-hukum yang berlaku. Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari SMA Negeri 5 Padang Sidimpuan, dalam hal ini saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Padang Sidimpuan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan yang telah berkunjung ke sekolah kami dalam kegiatan penyuluhan jaksa masuk sekolah. Tentunya dalam hal ini kami yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Kota Padang Sidimpuan yang telah memberikan ilmu sekitar hukum kepada kami, terkhusus kepada siswa kami. Jadi tentunya dengan kegiatan ini sangat membantu kami sebagai Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Padang Sidimpuan untuk meningkatkan karakter. Karena karakter ini tentunya itu bersumber dari perilaku yang tidak melanggar hukum. Jadi selanjutnya kami berharap untuk kedepannya bahwa kerjasama ini tetap akan dijalin oleh Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan, terkhusus kepada kami Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Padang Sidimpuan dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kami. Salah satunya adalah untuk membentuk karakter yang baik terhadap siswa. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jaksa masuk sekolah. Kenali hukum, jauhi